karena kalau kita lihat statistik ya, kalau kita lihat BPS ya dan sebagainya, kita lihat berapa persen masyarakat kita yang belum tersentuh buku, kan masih banyak. Dan dari sekian persen itu 2/3 perempuan misalnya. Nah ini juga satu tantangan lagi gitu ya, untuk pustakawan untuk sadar pada persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Apa yang menjauhkan masyarakat dari buku, kita harus tahu juga. Gitu. Ada kendala-kendala yang bisa saja juga terjadi karena posisi, misalnya posisi perempuan yang subordinat ya, yang dianggap mungkin tidak terlalu penting untuk sekolah, tidak terlalu untuk dibaca, mungkin ada perkawinan dini yang membuat anak itu semakin jauh dari akses terhadap buku. Ini padahal kan mereka berfungsi mendidik anak ya. Padahal mereka mendidik anak. Ibu itu pertama mendongeng. Mendongeng dari betul. Cerita-cerita datang dari ibu. Dan kalau ketika saya sedang dulu membawa anak saya kecil ke belajar di luar negeri, ada tugas untuk anak yang masih belum bisa baca, bahwa dalam 1 minggu ibunya harus membacakan 1 buku. Dan bacaan 1 buku itu nanti dilaporkan anak itu membaca bukunya yang tidak bisa dibacakan, dia masih TK, masih belum, dia baca ini yang dibacakan ibunya dan apa ceritanya gitu. Jadi ada tugas ibu untuk membacakan ya. Jadi hal-hal semacam ini mungkin masih harus kita terus hidupkan ya. Memang ibu-ibu kita tahu, kita mendongeng itu, cerita tradisi lisan itu juga sumber pengetahuan ya. Ya, betul. Tapi itu sangat-sangat saya kira dorongan untuk terus mempopulerkan buku ya. Dan cerita daerah ya Mbak, yang semakin kini semakin tidak diketahui. Betul, jadi tradisi Nusantara dan bagaimana dia akan nanti masuk ke perpustakaannya. Itu ada tradisi lisan, tradisi aksara-aksara yang lain. Kita kaya sekali sebetulnya. Pengetahuan budaya kita luar biasa kaya. Dan apakah itu sudah masuk ke perpustakaan? Nah ini tantangan kita juga ya, untuk menyambung tertulis. Sebab yang tertulis ini kadang-kadang juga masih sangat kalau kita lihat relasi kuasanya berputar di Jawa, misalnya gitu ya. Bias Jawa, produksi buku kelas menengah atas. Bagaimana pengetahuan itu bisa menghimpun semua. Dan saya sangat berharap inilah tempat pengembangan perpustakaan itu seperti itu. Ilmu perpustakaan itu di situ. Dia harus melihat konteks budayanya, luar biasa. relasi kuasa, akses, cara-cara menyampaikan pengetahuan gitu ya. Sepertinya bisa dijadiin tesis doktor itu Mbak. Banyak sekali sebetulnya. Jadi tugas pustakawan itu luar biasa. Dan terus tidak akan berhenti, ilmunya juga akan terus berkembang. Iya, jadi tadi ini menarik sekali nih, dan jadi semangat kita ya, semangat juga kita ingin menularkan ke semua teman-teman semangat yang ada di acara kita hari ini adalah salah satunya adalah bahwa pustakawan dan perpustakaan itu dia berada dalam sebuah budaya, sebuah konteks, dia tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Jadi kalau orang masih menggambarkan perpustakaan itu sunyi dengan pustakawan yang galak, ya itu namanya orang persepsi, biarin aja nggak apa-apa. Kita tidak usah bereaksi ke situ. Tapi kita sadari bahwa kita tuh bagian dari sebuah hal yang namanya hidup gitu ya. Jadi kita harus menyadari kita memilih ruang perpustakaan, tapi kita bagian dari pergerakan pengetahuan. Dan pengetahuan itu ternyata you cannot take knowledge as something for granted ya, Mbak ya. Jadi pengetahuan itu sesuatu pengetahuan itu terkonstruksi di dalam relasi kuasa masyarakat, dan kita sebagai pustakawan itu menyadari itu tadi 2/3 dari masyarakat Indonesia yang illiterate ya, adalah perempuan. Bagaimana perpustakaan dan pustakawan menyadari itu dan kita kembangkan pengetahuan untuk perempuan misalnya. Jadi kesadaran bahwa kita itu bagian dari pengetahuan, kita merawat pengetahuan, kita dibekali dengan teknik, tetapi tugas kita bukan teknis. Nah, tugas kita adalah merawat pengetahuan itu sendiri, mengembangkan literasi, dan termasuk di dalamnya adalah bertugas untuk memperkaya
konsepsi mengenai literasi. Kita kembalikanlah literasi menjadi sesuatu yang dalam, bagian dari budaya. Kita nggak usah ikut-ikutan nih pustakawan dengan yang artian yang menipiskan. Ya itu untuk gimmick-gimmick aja oke lah. Iya, sebetulnya saya mau berbagi juga bahwa saya pernah mengajar beberapa semester gitu di arsip dan perpustakaan ya. Dan terus terang saya harus mengaku saya sangat-sangat terkagum dengan mahasiswa-mahasiswa. Karena mereka itu S2 ya, ini S2. Mahasiswa-mahasiswa yang mereka pekerja di arsip, di perpustakaan gitu ya. Dan apa yang disampaikan cerita mereka, bagaimana aspek-aspek budaya yang mereka hadapi ketika mereka melaksanakan tugas di perpustakaan itu sangat kaya. Dan kemudian inisiatifnya di akhir semester itu membuat inovasi-inovasi gitu ya, berbentuk video, berbentuk macam-macam, sangat-sangat menarik. Itu tahun berapa Mbak? Sebelum saya pensiun sih, 3-4 tahun itu saya membantu mengajar satu semester di tapi masih reason lah di UI, yaitu S2 khusus mengenai budaya, jadi kaitan budaya dengan perpustakaan. Saya sangat-sangat justru mengatakan bahwa mahasiswa-mahasiswanya itu luar biasa Mbak, jadi saya tidak menganggap pustakawan itu seperti itu stereotipnya. Mereka muda yang Mbak untuk memotivasi ya pustakawan. Sangat bersemangat. Idenya menarik. Maka sederhana misalnya apa yang harus dilakukan kalau ada bencana. Gitu ya. Mereka bikin video-video begitu. Bagaimana mengamankan pengetahuan ini gitu ya. Dari bencana sederhana tapi sangat menarik. Sangat macam-macam inovasi mereka. Jadi saya sangat berharap bahwa perpustakaan nanti menjadi ruang laboratorium hidup ya. Dia menjadi pustakawan itu menjadi jembatan ya, untuk membagikan ilmu, juga memotivasi sebetulnya, mendorong orang untuk belajar. Seringkali juga itu datang dari pustakawan. Iya. Karena mereka memberikan semangat. Oh bisa, oh ini bisa.